Situasi ini jelas menunjukkan bahawa sikap dan perlakuan amah dari Indonesia tidak lagi boleh diberi muka. Kerajaan segera menghentikan pengambilan amah dari Indonesia. Sekali lagi Pak Prabowo, saya minta itu tolong betul-betul Pak. Dua orang TKI inisial H dan S mengalami gangguan jiwa setelah kembali dari Malaysia. Hai, halo geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Mohon maaf banget ya geng, karena ini saya baru bangun tidur, lepas itu sembahyang. Lepas sembahyang tadi itu saya tengok handset. Banyak yang mengetek saya, bahkan ada yang mengirimkan video lewat akun pribadi saya geng. Saya tengok ini, wah sungguh memang memalukan geng. Dan sudah beberapa kali ini terjadi berulang-ulang di Malaysia. Apa itu geng? Ini ada salah satu seorang wanita ya, nampaknya ini orang wanita yang di situ ditulis mencuri uang majikannya sebanyak 20.000 ringgit Malaysia. Wah, daripada nanti salah paham geng ya, alangkah baiknya kita tengok saja videonya. Situasi ini jelas menunjukkan bahawa sikap dan perlakuan amah dari Indonesia tidak lagi boleh diberi muka. Kerajaan segera menghentikan pengambilan amah dari Indonesia dan tidak terus bergantung kepada perkhidmatan mereka. Sudah tiba masanya kerajaan beralih kepada negara ASEAN lain untuk mendapatkan perkhidmatan pembantu rumah di negara ini. Kerajaan Indonesia perlu berpijak di bumi yang nyata bahawa lebih puluhan tahun rakyat mereka mencari rezeki dan mengambil kesempatan di atas kebaikan rakyat Malaysia. Justru kerajaan Indonesia perlu membawa pulang seluruh warganya yang berada di negara ini, termasuk pendatang asing yang sudah lama membanjiri Malaysia. Dalam situasi ini, mungkin Malaysia boleh mengambil contoh tindakan yang diambil kerajaan Arab Saudi yang tegas menyelesaikan isu amah dari Indonesia pada 2011 di mana mengusir kesemua pekerja negara Garuda itu dalam tempoh 24 jam. Banyaknya orang Indonesia itu yang bekerja ke Malaysia, geng. Bukan hanya puluhan ataupun ribuan, geng. Bahkan jutaan orang Indonesia itu yang mengais rezeki di negara jiran kita, Malaysia. Tapi kalau ada hal-hal yang macam ini, geng, saya yakin pasti orang-orang Malaysia itu benci kepada orang Indonesia. Boleh jadi Indonesia itu di blacklist dari Malaysia, geng. Tak boleh masuk ke Malaysia. Kemungkinan besar macam itu. Dan kenapa orang Indonesia itu lebih memilih bekerja ke Malaysia yang sebetulnya ya gajinya itu ada yang lebih besar lagi negara lain macam itu, geng. Karena Malaysia ini dari segi bahasa hampir sama dengan Indonesia, dari modal itu pun juga tak banyak, dan prosesnya itu sangatlah cepat. Maka dari itu banyak diminati oleh orang Indonesia ataupun dibanjiri oleh orang Indonesia. Akan tetapi kalau membuat rasuah-rasuah macam ini sungguh memang memalukan, geng. Dan memang saya tahu yang melakukan hal macam ini bukan semua orang Indonesia, tapi hal ini sudah berulang-ulang kali terjadi di Malaysia, geng. Bahkan membuat keraguan ataupun boleh menghilangkan kepercayaan orang Malaysia kepada orang Indonesia. Kita tahu orang Malaysia itu orang yang baik-baik, tapi jangan sampai dimanfaatkan macam ini. Dan video itu belum habis, kita tengok kelanjutannya. Yang mencuri ataupun bibi yang mencuri uang dari majikannya itu berapa orang? Kita lanjutkan videonya, jom. Nah, buka itu. Oh, ada dua, geng. Masya Allah. Ini sepasang suami istri atau hanya kumpul kebo ini?
Masya Allah, cari uang yang halal Bu, Pak, untuk menghidupi keluarga di kampung biar berkah, cari yang halal, jangan saya mencuri. Sudah haram, memalukan bangsa, negara lagi. Ya Allah. Orang isi wae. Ye. Melaka, dari Melaka, geng. Melaka Tengah. Memang semuanya itu butuh uang, semuanya itu nak duit. Siapa yang tak nak duit? Tapi kita juga harusnya ya, kita pergi ke negara jiran kita, ke negara orang yang sepatutnya itu harus tahu diri. Siapa kita dan siapa yang kita tuju. Yang sepatutnya kita ini harus mempunyai adab, harus mempunyai sopan, jangan sampai lagi-lagi mencuri. Nah, kalau macam ini bukan hanya memalukan diri kamu sendiri, tapi juga memalukan negara Indonesia yang penduduknya itu berjuta-juta, hanya dipermalukan oleh salah satu orang ini saja, geng. Gini, aduh, sebanyak-banyaknya kamu itu mencuri, itu pasti akan ketahuan. Dan berkah hasil curian itu, karena itu uang haram ya, otomatis pasti tak akan berkembang, geng. Ataupun kalau disangkut dengan agama ya, tak berkah seperti itu. Dan itu nampaknya itu masih muda-muda. Apabila itu orang masih bekerja keras, itu masih kuat sebetulnya. Tapi kenapa dia orang itu mempunyai mentality mencuri, bukan bekerja keras? Ini membuat kepercayaan orang Malaysia itu hancur kepada Indonesia, geng. Dan ini kenapa harus diviralkan? Ya, ini sebuah pelajaran, geng, buat orang-orang ya, buat orang-orang Indonesia yang teringin bekerja ke Malaysia, jangan sampai melakukan hal-hal yang macam ini. Dan kalau ada orang Indonesia yang mau bekerja ke Malaysia mempunyai mentality mencuri seperti ini, orang harus hati-hati, jangan main-main dengan Malaysia. Malaysia itu bukan Indonesia. Di sana sangatlah tegas. Misalnya hari ini kau mencuri, esok tak ketahuan, tengok lusa atau bila mesti jumpa. Karena kenapa? Di sana itu semuanya full CCTV, sangatlah ketat, dan penanganannya polis di sana itu sangatlah cepat. Ya, harus berhati-hati. Alangkah baiknya buang mentality mencuri ataupun sifat-sifat yang kurang baik, apalagi di negara orang yang sepatutnya harus saling menghargai, harus jaga adab di negara orang. Apalagi sampai mencuri, ini malahan membuat kerucuhan ataupun membuat kejelekan nama baik Indonesia ini, geng. Dan tadi itu, geng, yang mengirimin saya dari orang Malaysia itu bukan hanya satu video saja, geng. Ada beberapa video. Nah, kita tengok lagi video yang selanjutnya. Sekali lagi Pak Prabowo, saya minta itu tolong betul-betul Pak. Nama saya Ibu Mukdiani. Majikan saya namanya Hajah Rodiah binti Haji Bakri. Alamatnya Ipoh, Jalan Ipoh, nomor 8 Tasik Damai. Suaminya bernama Haji Adnan. Itu suaminya sudah almarhum. Pak, betul-betul ini alamatnya. Saya mau minta tolong betul-betul Pak viralkan Pak. Ini saya susah payah kerja di sana hampir 9 tahun. Tapi dia ada janji waktu di mahkamah Pak, katanya saya mau dibayar gaji kalau saya sudah keluar dari penjara. Kok penjara? Terus sekarang saya sudah di rumah, sampai sekarang tak ada kabar, tak ada apa-apa. Saya telepon pun, di teleponnya itu blokir Pak. Betul, saya minta tolong Pak, saya ini orang miskin, ada anak yatim, ada apa-apa, orang tua. Apa tanggapan kawan tentang video ini ya?
Dia itu meminta-minta bantuan kepada calon presiden kita, Bapak Prabowo. Yang pertama, apa sangkut pautnya dengan Prabowo? Ini bukan urusannya Pak Prabowo, ini urusannya imigrasi ataupun agensi-agensi kedutaan lah ya, di Indonesia maupun di Malaysia. Dan kenapa si neneknya ini meminta bantuan kepada Pak Prabowo? Mungkin karena dia orang itu tak digubris ataupun tak diurus ketika meminta bantuan kepada dubes ataupun imigrasi. Karena yang kita tangkap dari suaranya dia orang ya, nampaknya ini orang itu tanpa ada dokumen ataupun kosongan. Karena beliau tadi itu cakap kalau lepas dari penjara, yang bermakna ini sudah ditangkap oleh pihak imigrasi Malaysia lalu dipulangkan ke Indonesia, lalu meminta gaji kepada mantan majikannya tersebut. Ini untuk pelajaran kita semua ya. Namanya orang itu tak semuanya baik, pasti ada orang yang kurang baik. Tapi apabila kita melakukan yang terbaik, pasti setidaknya kita juga akan mendapat kebaikan. Apabila terjadi kepada ibu ini, macam ibu ini, case seperti ibu makcik tadi itu ya, kalau kita mempunyai dokumen yang resmi, yang lengkap, itu sangatlah mudah untuk kita urus, geng. Kita tinggal melaporkan ke kedutaan Indonesia yang berada di Malaysia ataupun ke agensinya tersebut, lalu cepat ditangani. Banyak case-case yang macam ini, yang bukan banyak sih, ada beberapa orang yang mengalami case macam ini yang tak dibayar ataupun gajinya itu kurang ya, tak sesuai dengan perjanjian. Nah, di situ nanti dubes pihak kedutaan Indonesia yang berada di Malaysia itu cepat menanganinya, ataupun orang yang berkewajiban lah ya, orang yang berkewajiban menangani hal ini cepat menanganinya. Karena kenapa? Ada dokumen yang resmi. Kamu itu masuk ke negara orang sudah ada izin. Akan tetapi kalau tanpa ada izin seperti case-nya ibu ini ya, itu macam mana kita nak mengurus meskipun dikasih alamat yang detail, akan tetapi tak ada bukti-bukti yang nyata, hanya omongan saja, hanya percakapan saja. Boleh jadi ibunya tadi itu mengada-ngada. Karena apa? Tanpa ada bukti. Bukan saya tak percaya dengan ibunya, ini sebuah untuk pelajaran kita semua. Jadi apabila kita ini mau pergi merantau ke negara orang lain di mana-mana pun, bukan hanya di Malaysia, di negara mana-mana pun, kita juga harus mengikuti undang-undang yang sudah diterapkan oleh kerajaan yang kita tuju gitu. Kalau kita tengok si ibunya tadi, memang kasihan lah, memang kasihan gila. Saya pun juga kasihan, nampaknya sudah berumur, sudah tua. Dia pun juga mengaku miskin, 9 tahun kerja di Malaysia, tak ada gaji, tak ada bayarannya. Itu memang kasihan, tapi macam mana lagi? Jujur geng, saya dulu pernah bantu orang Indonesia, orang Ponorogo, Jawa Timur. Bukan saya bantu sih, saya hanya membantu memviralkan, ya bantu semampunya saja lah. Karena saya itu juga kuli ya, pekerja, jadi bukan banyak uang. Saya membantu memviralkan, dia orang karena lumpuh, mau pulang kampung tak ada uang. Tapi dia mempunyai dokumen yang sungguh-sungguh lengkap, semuanya ada. Akhirnya naik, banyak orang yang tengok, dan banyak orang-orang Malaysia yang bantu. Saya sendiri yang menerima donasi itu, tapi bukan donasi yang besar, bukan, tapi sikit-sikit lah. Lalu tapi donasi itu saya bukan lewat rekening atau ATM, bukan, tapi saya suruh tengok sendiri ke tempatnya, biar dia sendiri yang ngasih, bukan saya yang menerima gitu. Tapi saya hanya memberikan tanggung jawab itu nanti untuk dipulangkan ke Indonesia macam itu. Dan yang membuat saya sadar lagi, video itu ditengok oleh salah satu YouTuber yang ada di Malaysia yang bernama itu Ika Wulandari. Ika Wulandari itu orang Indonesia tapi sudah menikah dengan warga tempatan Malaysia. Dan baiknya dia orang itu membantu membiayai semuanya, termasuk bantuan yang telah dapat sikit-sikit itu pun juga kita bagian, lalu boleh pemulangkan ke
ke kampungnya sendiri. Itu fakta kalau ada dokumen yang resmi. Dan sebetulnya orang-orang Malaysia itu sangatlah baik sangat macam itu, oke? Dan ini ada salah satu, geng. Ini kembali lagi ke case yang ilegal ya. Ini ada salah satu cikgu ya, geng. Cikgu itu macam mempromosikan katanya ada kad pengaman untuk orang ilegal di Malaysia. Itu macam mana, kita tengok dulu videonya, geng. Pekerja migran, status dan pengungsi ada di Malaysia. Meskipun kalian tinggal di luar negeri ataupun tidak mempunyai dokumen yang sah, kalian tetap harus punya perlindungan hukum dan kalian tetap punya hak untuk hidup secara damai sebagai manusia. Malaysia International Humanitarian Organization punya layanan bantuan hukum berbentuk kartu yang namanya kad MHO. Fungsinya tentu melindungi pekerja migran, status dan pengungsi di Malaysia secara hukum dan atas dasar kemanusiaan. Banyak banget yang DM sama aku bilang mereka banyak yang kena tipu agent dan sekarang jadi nggak punya permit, bingung mau minta perlindungan sama siapa. Kalian bisa mengadukan itu semua kepada MHO. MHO bisa mengirimkan kuasa hukum atau pengacara untuk memberikan pembelaan hukum terhadap kalian. Untuk daftar kad MHO ini syaratnya cuma 2. Yang pertama ada identitas diri dan foto diri. Jadi untuk identitas diri ini kalian bisa memberikan foto atau fotokopi KTP, KK, paspor ataupun SPLP. Permit tidak termasuk. Yang kedua ini foto diri. Untuk biaya pendaftarannya itu mengikut tipe kartu, karena kad MHO ini ada 2 jenis ya. Yang pertama ada kad kemanusiaan. Kad kemanusiaan ini biaya pendaftarannya sebesar Rp3.500 dan ada juga kad perkhidmatan yang biaya pendaftarannya itu sebesar Rp1.200. Perbedaannya apa? Kalau misalkan kamu pakai kad perkhidmatan dan butuh pengacara untuk datang untuk memberikan pembelaan hukum, kalian perlu menambahkan biaya sebesar Rp800. Dan kalau misalkan kalian pemegang kartu kemanusiaan dan butuh pengacara untuk datang, kalian nggak perlu lagi bayar biaya tambahan alias gratis. Seperti itu ya. Untuk biayanya bisa dicicil. Kad perkhidmatan dicicil selama 2 bulan, kad kemanusiaan dicicil selama 3 bulan. Di mana daftarnya? Oke. Untuk daftar kad MHO ini, kalian bisa mendaftar secara fleksibel. Bisa daftar secara langsung face to face di kantornya ataupun online. Kalau mau datang ke kantornya, kalian bisa datang ke kantor MHO yang ada di KL atau di Sabah. Ini alamatnya aku kasih di video. KL ada di Megan Avenue dan Sabah ada di KK atau Kota Kinabalu. Dan untuk pendaftaran online, kalian bisa langsung chat aku atau DM aku di TikTok dan bilang, "Kak, aku mau daftar kad MHO." Oke, segitu aja informasi dari aku. Mudah-mudahan bisa dipahami dan thank you. Kalau ini saya benar-benar baru dengar, geng. Dan juga baru tengok ini. Karena selama saya itu bekerja di sana, saya tak pernah jumpa, tak pernah dengar kad ini. Jadi kad ini benar atau tak? Coba buat orang ya yang tahu ataupun paham tentang kad ini, coba tulis di kolom komentar. Dan kalau buat orang yang teringin jumpa ataupun bertanya-tanya langsung kepada orangnya, dia orang itu akun TikToknya Cikgu Bandung Indonesia Malaysia. Coba cari di TikTok, insya Allah ada, langsung jumpa, itu yang paling atas. Nah, jadi kalau untuk menyusut juga untuk kepastiannya silahkan cari si Cikgu Bandung, karena dia orang itu sebagai cikgu ya, nampaknya itu macam memang cikgu. Akunnya itu semuanya juga ada kalimat cikunya, tapi saya tak tahu pastilah ini karena dulu saya itu selama di sana tak pernah jumpa, entah saya itu tak tahu atau gimana, saya kurang paham ya. Tapi ini belum meluas di seluruh Malaysia, mungkin hanya sebagian saja orang yang tahu. Maka dari itu kita naikkan saja, apabila ini betul, ini boleh memudahkan. Cari cikgu ini. Kalau ini tak betul juga cari cikgu ini untuk disiasat. Itu saja ya. Nah,
Kan karena banyak ya yang mengirimin saya, kita lanjutkan videonya, geng. Dua orang TKI inisial H dan S mengalami gangguan jiwa setelah kembali dari Malaysia 5 tahun yang lalu. Kok bisa ya? Dikutip dari Kompas.com, Kamis 17 Oktober 2024, dua mantan TKI itu berasal dari Kampung Bendungan, Desa Bantarsari, Kecamatan Pabuaran, Sukabumi, Jawa Barat. Mereka diketahui bersaudara. Rahmat, kakak ipar mereka, menjelaskan awal mula keduanya mengalami gangguan jiwa bukan karena penyebab yang sama. H diketahui pulang lebih awal dari S setelah mengalami insiden kecelakaan dengan sapi. Sementara kakaknya menyusul dalam kondisi yang telah terganggu. Saat ini, dua bersaudara tersebut dikurung di tempat sempit layaknya kandang kambing berukuran 2 x 1 meter. Berdasarkan penjelasan Rahmat, hal tersebut dilakukan karena adik iparnya itu cukup meresahkan warga. Sebelumnya, keluarga telah melakukan berbagai upaya untuk mengobati H dan S. Mereka diberi obat rutin oleh dokter agar bisa lebih tenang. Nah, kalau ini apa juga masih mau menyalahkan Malaysia? Sudah jelas di situ itu mantan TKI ya, geng. Dan apa hubungannya gangguan jiwa dia orang dengan Malaysia? Dan setahu saya ya, gangguan jiwa itu banyak faktor. Ada mungkin tekanan pikiran juga ada, tapi kalau tekanan pikiran biasanya itu hanya satu orang saja. Kalau sampai dua bersaudara ini kena gangguan jiwa dengan bersamaan, kemungkinan ini karena faktor keturunan. Itu pun juga ada keturunan gila. Jadi apabila nanti kena masalah psikik itu kambuh gilanya. Boleh jadi karena dia orang itu sudah mempunyai keturunan gila, jadi tak boleh pikir panjang-panjang lah ya. Karena di kampung itu mempunyai tekanan ekonomi, mungkin pergi ke Malaysia, lalu pulang lagi ke Indonesia, lalu kambuh. Gitu banyak faktornya ya. Kita tak boleh menyalahkan karena Malaysia, karena dia orang ini salah satu sudah mantan TKI Malaysia. Dan apa hubungannya dengan Malaysia ya? Ini membuat orang itu semuanya takut bila pergi ke Malaysia, geng. Dan yang menayangkan ini bukan media biasa loh, ini media televisi loh, media yang cukup besar di Indonesia. Saya haraplah tak payah buat berita-berita hoax ataupun fitnah-fitnah macam ini. Kalau ini betul-betul terjadi ya, dan ada sangkut pautnya dengan Malaysia, yang sepatutnya di situ dijelaskan sedetail-detailnya. Gilanya karena di Malaysia misalnya contoh ya, dianiaya ataupun kena tekanan pikiran karena tuntutan pekerjaan atau gimana itu. Tapi kalau misalnya itu pun terjadi karena tekanan pikiran ataupun tuntutan pekerjaan di Malaysia, itu boleh diurus, geng. Di Malaysia, kita bekerja di Malaysia itu ada yang melindungi asalkan kita mempunyai dokumen yang resmi. Karena ada juga kedutaan Indonesia yang berada di Malaysia, itu ada, semuanya ada yang di sana itu sebetulnya, asalkan kita harus memakai dokumen yang resmi. Kalau kita tak mempunyai dokumen yang resmi ataupun bisa dikatakan ilegal, mau boleh buat apa, warga tempatan Malaysia sendiri itu pun sangatlah benci kepada TKI ataupun pendatang asing tanpa izin parti ataupun pendatang haram, gitu ya. Nah, sekian, terima kasih dari video saya. Jadi apabila ada salah tutur kata saya dalam semua video saya ini, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Ejen Love Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.